Halo kan, welcome back to my channel seputar liga-liga teknisi ponsel. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah device Apple iPad mini 2 ya, dengan kerusakan. Bisa kita lihat ya di video itu ada bagian yang retak di bagian layar sentuhnya dari Apple iPad mini 2 nya ya, retak di bagian pojok kiri bawah ya. Nah, ini adalah part atau suku cadang yang sudah saya siapkan untuk mengganti dari layar sentuh Apple iPad mini 2 nya. Nah, untuk partnya sendiri ini memang sama ya dengan iPad mini yang generasi pertama. Jadi antara iPad mini generasi pertama dan Apple iPad mini 2 ini menggunakan layar sentuh atau digitizer yang sama ya. Nah, jadi di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti layar sentuh dari Apple iPad mini 2. Nah, mohon maaf ya untuk videonya mungkin durasinya cukup panjang di video kali ini karena memang prosesnya yang cukup rumit ya, cukup susah ya. Jadi video sedikit lebih panjang ya. Nah, oke, ini saya pindah terlebih dahulu ke meja hardware. Karena di meja hardware ini saya butuh bantuan blower ya untuk membuka atau mengangkat digitizer ataupun touchscreen dari Apple iPad mini 2 nya. Nah, ini adalah langkah pertama ya. Jadi untuk langkah awal itu untuk membongkar Apple iPad mini 2 itu memang kita harus membuka layar sentuhnya ya. Kita bongkarnya itu dari layar sentuhnya. Kita angkat layar sentuhnya menggunakan bantuan blower. Nah, untuk blowernya ini saya menggunakan blower merek Quick 857D. Untuk setelan anginnya ini saya berkisar di antara 1 hingga 2 anginnya ya, karena untuk blower Quick 857D ini anginnya sudah cukup kencang ya. Jadi di angka 1 maupun di angka 2 itu dia sudah cukup kencang hembusan anginnya. Lalu untuk panasnya itu berkisar di antara 190 derajat atau 200 derajat hingga 230 derajat ya. Nah, itu kita tembakkan uap blower ini ke seluruh sisi dari layar sentuh Apple iPad mini 2 nya ya. Nah, ini video saya percepat karena jika tidak dipercepat ini cukup memakan waktu ya, karena saya untuk mengangkat touchscreennya ini pelan-pelan. Karena kenapa? Karena dia itu sudah ada bagian yang retak cukup parah ya di bagian pojok kiri. Jadi untuk melakukan proses pengangkatannya touchscreennya ini saya tidak mau tergesa-gesa, karena agar tidak memberikan efek bahaya ke bagian-bagian yang lain ya, contohnya LCD-nya ya. Jadi karena ini pecahnya itu sudah gak beraturan ya, jadi kalau kita paksa kita angkat itu nanti bisa serpian-serpian kacanya itu mungkin ada yang rontok atau ada yang terpisah dari tempatnya. Itu nanti kalau kita nggak sengaja tertekan atau menekan bagian serpian kaca itu nanti bisa memberikan efek cacat ke bagian LCD-nya ya. Nah, karena kan perlu diingat ya, ini kan semacam iPad atau tablet menggunakan LCD yang incinya besar itu, jadi kita harus ekstra hati-hati ya. Nah, ini saya untuk mengangkatnya itu juga menggunakan bantuan ya, bantuan mulai dari blower, terus ada alat seperti mika ya, mika lentur, terus ini juga saya menggunakan pisau bedah. Nah, ini saya nggak sengaja menekan tombol power ya, jadi iPadnya menyala. Ini akan saya matikan lagi ya. Nah, itu ya, jadi touchscreennya itu meskipun sudah retaknya itu sudah banyak sekali, yang bagian yang retak di bagian pojok kiri bawah hingga ke atas itu, tapi dia masih berfungsi iPad layar sentuhnya ya. Nah, ini saya nggak sengaja lagi untuk memencet tombol power lagi ya. Oke, ini sudah berhasil saya lepas ya. Nah, ini untuk ngelepasnya itu masih ada fleksibel yang tertancap ya di bagian
mesinnya ya, layar sentuhnya itu fleksibelnya masih tertancap di bagian mesin. Nah, untuk melepas dari fleksibel layar sentuhnya itu kita harus mengangkat LCD. Nah, disinilah yang saya maksud juga kita harus berhati-hati ya. Nah, untuk LCD-nya itu dikunci oleh 4 baut ya, di bagian pojok-pojoknya itu dikunci dengan 4 baut, dikunci dengan baut maksud saya ya. Jadi jumlahnya ada 4, di setiap sisinya kita lepas terlebih dahulu ya. Ya, oke ya. Ini saya masih proses lepas bautnya. Ya, memang kalau untuk ganti layar sentuh itu untuk Apple iPad itu memang kita harus melalui beberapa proses ya. Jadi nggak bisa langsung seperti kayak mungkin tab-tab Android yang lain ya. Kalau tab-tab Android yang lain mungkin nggak perlu copot LCD, itu juga bisa ya, mungkin ada yang bisa gitu ya. Nah, oke ya, ini semua bautnya sudah saya lepas. Nah, LCD ini itu di bagian bawahnya itu ada semacam kayak lem ya, tapi lemnya itu nggak begitu kuat sih sebetulnya. Dia itu semacam kayak lem busa gitu ya. Nah, ini saya potong saja ya lem busanya ya. Saya kalau saya bilang ini diseset ya, jadi diseset aja menggunakan alat plastik seperti yang ada di video itu ya. Plastik lentur atau mika lentur juga bisa ya. Ini pelan-pelan aja saat proses menyesetnya, karena jika kita seset terlalu keras ya kan, nanti kalau ada nggak sengaja kita misalnya nggak terkontrol kekuatan kita, itu nanti takutnya menimbulkan kerusakan pada LCD ya. Jadi bisa LCD retak atau sebagainya, itu nanti jadi disarankan pelan-pelan aja ya untuk nyeset LCD-nya, itu pelan-pelan aja, karena memang ada lem di bagian bawahnya, ada lem, jadi lem busa gitu ya. Oke, ini sisi yang satunya ya. Sisi yang satunya akan saya lakukan penyesetan juga. Ya, jadi memang yang bikin lama dari video ini itu adalah memang Apple device ini sebelumnya belum pernah dibongkar. Jadi keadaannya itu memang masih betul-betul utuh ya. Jadi nggak ada bagian yang hilang, dan juga masih bagian lem-lemnya itu juga masih cukup baik ya. Jadi semacam kayak lem yang ada di bawah LCD ini juga cukup kuat masihan. Oke, jadi pelan-pelan aja, sabar aja ya. Yang penting itu nanti pada intinya kita harus bisa melepas LCD-nya ya. Nah, ini saya coba nyalakan, bukan coba nyalakan ya, saya tes apakah dia masih tampil gambar atau enggak ya. Saya juga deg-degan ya karena memang proses ini itu menentukan ya. Jangan sampai kita itu merusak LCD-nya, karena pada dasarnya iPad mini 2 ini masih oke-oke saja ya, nggak ada masalah ya, cuman touchscreen-nya aja yang retak. Nah, meskipun retak itu aja juga dia masih berfungsi ya touchscreen-nya. Jadi untuk apa ya, untuk memenuhi rasa tanggung jawab sebagai teknisi itu juga kita itu harus menjaga device ataupun juga apa ya, gadgetnya ya, customer kita ya. Jadi kalau gadgetnya datang dalam keadaan masih oke ya, kita harus kembalikan dalam keadaan yang juga masih baik-baik saja ya. Dan tentunya juga dikembalikan ke customer itu juga dalam keadaan yang kita perbaiki itu juga sudah kita selesaikan. Nah, ini saya lepas beberapa apa ini ya, ini semacam spons juga ya, semacam kayak apa ya, dia itu empuk gitu loh, jadi kain tapi empuk. Nah, ini masih proses ya, proses melepas LCD-nya. Emang ribet banget untuk melepas LCD-nya Apple iPad mini 2 ini, tapi sabar aja, pelan-pelan kita coba untuk cari selanya ya. Jadi kita cari selanya, misalnya kita cari di mana titik kita itu bisa mengangkat LCD itu ya.
Ya, kita lihat yang ada yang masih ganjal ya, yang masih ganjal itu apa, itu kita lihat itu. Jika memang yang masih ganjal itu semacam kayak lem, itu kita bisa lepas. Nah, itu ya. Oke, ini ada spon LCD, tapi dia cuma nutupin pandangan saya aja, nggak saya lepas ya. Dia itu cuma nutupin pandangan saya aja, jadi saya angkat bentar, nanti juga saya pasang lagi ya. Oke, sebentar ya, ini saya masih cari selanya ya. Jadi saya cari titik di mana lem itu masih lengket, itu di area mana, itu nanti saya seset. Oke, bentar ya, ini masih ini karena juga nggak asal nyeset ya saya ya. Jadi saya juga melihat bagian-bagian kanan kirinya itu terdapat fleksibel atau enggak. Jadi nggak sembarangan nyeset. Kalau sembarangan nyeset, nanti kalau ada fleksibel yang ikut keseset jadinya rusak, jadinya malah rusak kan, kita juga malah nanti isanya juga ganti juga jadinya ya, jadi malah nombok lagi gitu ya, nombok partnya beli partnya. Oke ya, ini masih saya usahakan masuk dulu ya, ini ya, ini sudah saya cek apakah masih ada yang kelem. Nah itu tadi ya, kelihatan ya, jadi jedul, jadi kayak nyendat gitu ya, itu jadi lemnya itu masih ada beberapa bagian yang tertempel ya. Ya wajar ya, karena ini iPad ini nggak pernah dibongkar, jadi wajar jika daya rekatnya itu masih oke ya. Oke ya, ini LCD sudah bisa saya angkat ini ya. Iya, ini ya. Jadi untuk mengangkat, kita angkatnya ke arah touchscreen-nya ya. Nah, touchscreen-nya itu kan arahnya tadi ke mana ini, di video ke kiri. Nah, kita angkat juga ya. Angkat LCD-nya itu ke arah kiri. Oke, ini masih ada satu lagi ya. Ini masih ada lem juga ini ya. Ini bukan lem ini ya guys. Sebetulnya ini pokoknya perekat ya. Tapi perekatnya ini itu bagus itu loh. Jadi perekatnya itu kayak solatif tapi berbahan kain ya. Oke, ini sudah saya angkat ya LCD-nya. Nah, setelah kita bisa angkat LCD, kita itu akan menemukan beberapa baut ya. Nah, beberapa baut ini itu mengunci plat ya, plat atau lempengan yang menutupi mesin ya. Jadi lempengannya cukup besar ya. Lempengan ini itu menopang LCD dan juga menutupi bagian mesin. Nah, baut-bautnya itu kita lepas terlebih dahulu satu persatu ya. Ya kurang lebih mungkin ada kisaran 10 baut, itu kita lepas satu persatu ya. Dan juga untuk bautnya kalau bisa kumpulkan, jangan sampai hilang, karena baut di device Apple itu berbeda-beda ya, nggak sama. Jadi kalau kita hilang itu, kalau bautnya hilang maksudnya, itu kita carinya kesusahan nanti ya. Nah, dan bautnya ini juga penting juga, karena ini untuk mengunci plat yang bagian tengah ini ya. Plat ini fungsinya untuk menopang LCD dan menutupi mesin ya. Ini ya, kita setelah bisa melepas plat yang menutupi menutupi mesin dan menopang LCD ini, itu kita akan menemukan ini ya, menemukan mesin dan baterai ya, baterainya cukup besar. Nah, ini dan juga kita akan menemukan ini plat lagi ya. Ini menutupi atau melindungi fleksibel konektor LCD, touchscreen dan baterai ya. Kita lepas terlebih dahulu fleksibel baterainya ya, lalu kita lepas fleksibel LCD-nya ya. Selanjutnya kita bisa melepas touchscreen-nya ya. Ya, ini ya, tentunya touchscreen-nya ya. Ini yang penting ya. Nah, ini yang akan diganti, kita lepas. Oke ya. Nah, ini mohon maaf ya jika kurang jelas atau kurang nampak. Pokoknya ini saya melepas fleksibel touchscreen-nya ya. Iya, ini ya. Ini adalah fleksibel touchscreen-nya ya, berhasil saya lepas ya. Oke, setelah dilepas ya kita siapkan yang baru ya. Nah, ini ya. Nah, untuk memasang touchscreen atau layar sentuh dari iPad mini 2 ini, saya sarankan
sebelum dipasang secara permanen itu lebih baik tes terlebih dahulu ya, tes fungsionalnya ya. Jadi jangan sampai kita itu asal pasang gitu ya, karena begini, kalau kita beli layar sentuh di distributor, supplier ataupun toko spare part itu biasanya dikasih garansi. Maka dari itu jangan langsung asal pasang, asal cabut segel garansinya atau plastiknya itu jangan dicabut dulu, tapi tes terlebih dahulu. Nah, ini seperti saya ini akan saya lakukan pengetesan terlebih dahulu fungsionalnya. Nah, mohon maaf ya, kenapa kok video ini lama, karena ya ini saya lakukan pengecekan terlebih dahulu. Jadi saya nggak mau asal pasang tanpa melakukan tes fungsional dari layar sentuhnya. Nah, ini ya, karena saya masih mendapatkan garansi dari pihak distributor ataupun toko part yang saya beli. Jadi ini saya maksimalkan ya. Kalau fungsional dari layar sentuhnya baik-baik saja, oke lah, istilahnya dia merespon dengan baik seperti yang saya lakukan di video ini. Ya saya berani untuk langsung pasang secara permanen ya, karena sudah saya lakukan pengecekan. Oke, ini sudah saya lakukan pengecekan ya, dan sudah saya nyatakan fungsionalnya oke ya. Jadi tidak ada masalah dengan fungsional dari layar sentuhnya. Jadi ini saya lanjut untuk proses pemasangan ya. Oke, untuk proses pemasangannya kita siapkan terlebih dahulu ya layar sentuhnya ini, karena masih ada plastik-plastiknya itu ya kita lepas ya. Nah, sebelumnya ini ini ada bagian yang bengkok ya kan. Jadi frame atau housingnya dari iPad mini 2 ini itu ada yang bengkok ya, karena kan dia itu efek terjatuh ya. Jadi bagian casingnya itu ada yang menjorok ke dalam gitu ya. Jadi itu harus diluruskan, karena kan untuk menopang layar sentuh ini dia butuh space yang simetris ya, yang seperti masih belum pernah jatuh itu kan belum bengkok. Nah, itu dia itu butuh ruang yang simetris yang seperti sebelum posisi sebelum terjatuh ya. Nah, ini juga adalah proses yang cukup lama ya. Jadi saya meluruskan casing atau membuat casingnya ini tidak menjorok ke dalam itu sangat susah sekali ya, karena casing atau housing dari Apple iPad mini 2 ini kan juga cukup kuat ya, dia itu berbahan metal ya kan gitu. Jadi saya gunakan alat-alat saya ya seadanya ya, jadi sebisanya, yang penting itu nanti casingnya itu bisa bisa menopang layar sentuhnya itu dengan baik ya. Jadi cukup simetris itu baru saya pasang ya. Nah, ini masih saya tes ya, saya tes apakah sudah simetris atau belum, itu nanti saya tes terlebih dahulu ya. Ya, kenapa video ini panjang ya, salah satunya karena ini ya. Jadi meluruskan casing ini saja juga cukup cukup menguras waktu. Tapi ya mau gimana lagi ya, ini karena agar tutorialnya itu enggak setengah-setengah ya, jadi saya tunjukkan kenapa proses pemasangan seperti ini itu lama atau prosesnya cuma bentar, itu kenapa itu nanti bisa terlihat ya. Nah, sebetulnya sih kalau posisinya dia itu enggak bengkok, casing itu enggak bengkok, housing itu enggak bengkok ya, sebetulnya bisa cepet-cepet aja ya, enggak masalah ya kan. Kalau casing enggak bengkok kan ya bisa langsung dipasang. Nah, ini setelah saya coba untuk meluruskan atau mencoba menghilangkan bagian casing yang menjorok ke dalam ya. Jadi ini sudah langsung saya singkat aja videonya, karena nanti jika saya teruskan itu nanti malah bosen ya, bosen, dan juga durasinya nanti malah kepanjangan. Oke, setelah itu ini saya fokuskan dulu ke layar sentuh yang lama. Nah, di layar sentuh yang lama itu ada magnet ya, jangan lupa pindahkan magnet. Nah, ini kalau magnetnya masih tertempel di layar sentuh yang lama atau touchscreen yang lama, itu kita lepas dulu ya, kita lepas dulu magnetnya. Nah, ini magnetnya ini penting ya, nanti ini magnet ini fungsinya di Apple iPad mini 2 itu kalau dia itu menggunakan
case ya, case yang dibuka ditutup itu ya. Jadi itu case-nya itu kan ada magnetnya. Nah, itu nanti dia akan merespon jika case-nya dibuka ya, sarung case-nya itu dibuka, itu dia akan otomatis menyala ya, seperti itu ya. Nah, itu fungsi magnetnya seperti itu. Oke, ini saya fokuskan lagi ke apa ini ya? Ini ke bagian mesin ya, mesin Apple iPad mini 2-nya. Ini saya bersihkan ya. Ini saya bersihkan dari sisa-sisa, mungkin ada retakan kaca atau debu dan yang lain-lainnya. Nah, ini lanjut ya. Ini akan saya proses pasang ya. Ini proses pasang. Nah, untuk proses pasangnya itu untuk Apple iPad mini 2 ini itu touchscreen terlebih dahulu harus dipasang, lalu LCD ya kan, itu ya. Jadi pasang touchscreen-nya terlebih dahulu, lalu taruh touchscreen-nya, lalu pasang LCD-nya ya, seperti di video tadi. Jika sudah ya pasang semua konektor-konektornya ya, konektor baterai juga jangan lupa dipasang, lalu kunci ya, kunci dengan plat yang kita lepas di awal tadi ya, ini ya plat yang untuk menutupi dari konektor-konektornya ya. Lalu kunci dengan berapa ini, ada 3 baut, 3 atau 2 baut ya, itu lalu kunci dengan 3 baut itu ya. Oke, ini masih kunci. Nah, ini bautnya itu juga beda-beda ya, jadi jangan sampai salah ya, karena bautnya itu memang kecil, terus ukurannya pun juga berbeda-beda, jadi jangan sampai salah naruhnya. Nah, oke ya, selanjutnya jika kita sudah kunci, kita lindungi lagi konektor-konektor yang LCD, layar sentuh dan baterai tadi. Ini kita langsung lanjut ya, lanjut pasang plat ya, plat yang menutupi bagian mesin dan plat yang untuk menopang LCD ini ya. Ini menutupin mesin sekaligus untuk menopang LCD-nya. Lalu kunci ya, kunci dengan beberapa baut yang sudah kita lepas tadi di awal. Oke ya, jadi untuk mengganti layar sentuh dari Apple iPad mini 2 ini ya cukup panjang ya prosesnya dan cukup ribet seperti itu tadi. Maka dari itu ya wajar jika ada beberapa tempat mungkin yang ngecharge maksudnya menarif untuk mengganti layar sentuh atau LCD kok mahal, Apple iPad mini kok mahal. Ya wajar, itu kebijakan masing-masing ya kan. Jadi jika kepingin murah ya silakan diganti sendiri, ikuti prosesnya seperti di video ya kan. Ya karena memang kita wajib untuk menghargai jasa-jasa teknisi ya. Jadi mereka menarif mahal itu bukan karena seakan-akan dia itu memang sombong atau gimana, mentang-mentang produknya Apple dia mahal-mahalin, itu enggak, karena teknisi itu sudah menghitung seberapa berat resikonya, seberapa berat dia itu harus menanggung misalkan ada kesalahan dalam servis atau istilahnya ada musibah lah istilahnya gitu. Itu dia sudah menghitung ya, jadi dia enggak semena-mena memberikan harga mahal, itu tidak semena-mena. Teknisi itu enggak seperti itu ya. Jadi dia itu sudah mengkalkulasi tingkat resiko dan ribetnya untuk memasang ya. Jadi misalnya waktu yang dibuang untuk mengganti atau menservis ponsel ataupun tabletnya itu sudah dia hitung ya. Jadi bukan karena Apple mahal jadi ongkos servisnya jadi mahal, itu bukan, karena memang tingkat kesusahannya itu juga butuh pengalaman, jam terbangnya itu juga pasti dihitung ya. Oke ya, ini setelah itu saya lanjut untuk merapikan LCD ya tadi ya. Jadi setelah kita pasang plat bagian tengah ya kan, lalu kita presisikan LCD-nya, lalu kita baut LCD-nya atau kunci LCD-nya dengan 4 baut ya. Jadi ada 4 baut yang mengunci LCD-nya itu di bagian pojok-pojok ya, pokoknya setiap pojok-pojok itu ada ya di Apple iPad mini 2-nya itu untuk mengunci LCD-nya ya. Nah, baut semuanya ya satu persatu
jika semuanya terpasang dengan baik ya. Ini bautnya juga ukurannya beda ya. Kalau untuk baut yang di LCD ini ukurannya cukup ya lumayan besar lah, lumayan besar dan agak panjang ya, karena memang untuk mengunci itu butuh kekuatan lebih ya kalau yang di LCD ini ya. Oke, ini sudah terpasang ya bautnya ya. Nah, ini lanjut ya. Ini tadi saya kan melepas magnet di bagian layar sentuh yang lama ya. Nah, ini pindahkan ya, pindahkan ke bagian yang sudah ditentukan ya. Nah, ini ada di bagian ini ya. Kalau di video ini di pojok kiri bawah ya ini ya. Ya ini ya. Ini ada 2 magnet kalau nggak salah. Itu yang satu dan ini yang kedua. Ya ini ya. Yang kedua. Ya setahu saya fungsi magnetnya itu sih ya. Jadi untuk apa? Untuk pada saat menggunakan cover flip itu ya. Flip cover atau cover flip. Oh ini ternyata setelah saya amati kok magnetnya di sebelah sini ya. Setelah saya amati di touchscreen yang lama itu ternyata dia itu di bagian yang ini ya, kanan ya, kanan atas ini. Oke, setelah itu pasang lagi busanya ya. Ini busa perekat, bukan perekat ya, dia ya memang dia direkatkan tapi cuman busa aja dia ya, untuk nggak tahu ya, untuk mungkin pembatas antara LCD dan layar sentuh agar tidak bersentuhan ya, jadi biar ada space, ada ruang gitu ya. Oke, ini saya pasang aja. Yang satunya sudah ya. Nah, selanjutnya karena ini sudah proses mau ya, sudah proses akhir ya, tinggal proses masang touchscreen-nya, kita presisikan ke bagian frame atau badan dari housing ya, housing dari Apple iPad mini 2-nya. Ini saya selalu membersihkan terlebih dahulu ya. Saya membersihkan LCD yang terkena mungkin ada sidik jari saya, atau ada debu, atau ada rontokan kaca ya, karena tadi kan touchscreen-nya kan pecahnya sudah cukup kayak pecahnya itu nggak karu-karuan gitu ya. Jadi itu biasanya ada serpian-serpian. Nah, itu biasanya saya bersihkan. Oke ya, ini itu tadi di situ ada noda yang mungkin nggak tahu ya, kena lem atau kena apa, itu di bagian LCD-nya itu saya bersihkan pakai cotton bud dan menggunakan cairan celing itu ya. Jadi kayak pembersih kaca itu saya gunakan itu. Nah, oke ya, ini saya rasa sudah cukup ya untuk membersihkan LCD-nya, sudah nggak ada debu dan lain-lain. Ini saya tambahkan lem T7000 di sekeliling housing dari Apple iPad mini 2-nya. Nah, sebetulnya nggak usah ditambahkan lem T7000 itu nggak apa-apa. Karena kenapa? Karena di layar sentuh yang baru itu sudah ada perekatnya ya. Jadi sudah ada perekat bawaan dari layar sentuh yang baru. Tapi saya tetap tambahkan lem T7000. Saya jaga-jaga saja karena terkadang perekat yang bawaan itu kurang kuat, jadi saya tambahkan lem T7000 secukupnya, tidak banyak ya, secukupnya saja, karena sudah ada perekat bawaan dari layar sentuh dari iPad yang dari layar sentuh iPad mini 2 yang akan saya pasang ini ya. Jadi sudah ada perekatnya. Oke, ini saya lepas pelindung plastiknya ya. Ya, karena ya nanti buat apa, nggak dibutuhkan ya itu ya, kita lepas saja, karena saya juga sudah yakin bahwa fungsional dari layar sentuhnya sudah oke ya, sudah aman dan lancar. Oke, ini saya lepas ya. Nah, ini kan perekat dari iPad mini-nya ya, maksud saya layar sentuh iPad mini-nya itu sudah ada perekatnya ya. Ini saya lepas saja ya. Oke ya, sebentar ya, karena untuk melepasnya ya juga lumayan tricky ya. Jadi dia itu kecil, tipis. Oke, udah. Ini ya, bagian atas masih saya proses lepas. Ini ya, saya gunakan bantuan pinset ya. Jadi dia itu kadang gampang, kadang susah ya untuk melepasnya. Jadi dia itu perekatnya berwarna hitam dan ada semacam kayak apa ya, hitam
ya kayak busanya dikit gitu, tapi bukan busa sih kalau menurut saya, memang dia perekatnya itu double tip tapi berwarna hitam gitu ya. Kalau umumnya double tip kan mungkin berwarna bening atau putih gitu ya, double tip. Ini dia itu double tipnya itu berwarna hitam. Ya, iya tuh, itu terlalu bersemangat ya. Seharusnya jangan ditiru ya. Jadi tetap pelan-pelan aja, jangan narik apa pelindung double tipnya. Jangan dipaksa seperti tadi ya, jadi sampai kayak kesendal gitu ya. Bahayanya kalau itu tadi saya terlalu ngelos, bisa-bisa fleksibelnya sobek. Oke, ini sudah saya lepas ya double tipnya semuanya, lalu lanjut untuk mempresisikan layar sentuhnya ya. Nah, ini sambil saya presisikan, sambil saya nyalakan aja ya ponselnya, maksud saya Apple iPad mini 2 nya, jadi biar bisa melakukan pengecekan ulang ya, karena saya biasa melakukan double check setelah pemasangan ya. Ya, karena ini pemasangan layar sentuh ya, yang dicek cukup layar sentuhnya aja ya, karena ini kalau LCD nya jelas-jelas sudah oke ya. Oke ya, ini sudah tampil. Saya lanjut untuk melakukan pengecekan atau double check dari fungsional layar sentuhnya. Oke ya, ini fungsionalnya saya rasa baik-baik aja ya. Nah, jadi sampai di sini ya video tutorial tentang cara ganti layar sentuh dari Apple iPad mini 2. Terima kasih banyak telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa dan salam MBA.